وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Khusus pertama-tama sama hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada Al-Habib Syekh Ibn Muhammad Hasani dan juga ada Bapak Sabani Ustaz Wiyanto, Ustaz Hafid serta segenap para guru, para orang tua lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus yang tadi istimewa untuk guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Al-Hajj Marhadi Al-Khatibi mata'anallah fi tuli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Al-Khatibiyah rahimakumullah. Kita sangat beruntung masih Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa hadir di majelis ilmu guna mendapatkan apa yang telah Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita. Saat ini banyak orang tertipu dengan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu penting. Semisal contoh, ada peninggalan dari Rasulullah SAW yang berbentuk harta, bahkan mereka rela untuk masuk ke museum-museum tersebut dengan membayar uang yang tidak kecil atau tidak sedikit. Memang tidak menjadi masalah, bahkan sesuatu yang sangat diperbolehkan dikala kita mengetahui ada sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Kita ini timbul ingin mengetahuinya, timbul ingin melihatnya, timbul ingin dekat dengannya, bahkan menciumnya, karena apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita telah ketahui pasti menjadi mulia. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, bahkan sampai dengan kotorannya Nabi Muhammad SAW, baik itu air seninya atau air kecilnya Nabi Muhammad pun menjadi mulia. Apa contohnya? Istrinya Rasulullah SAW, Siti Safiyah, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau buang air kecil dan taruh di satu wadah yang niatnya besok pagi ingin dibuang, lalu ditaruh di satu ruangan. Bangun istrinya Siti Sofia melihat bangun tidur, haus, cari air, dia lihat ada air, dia minum. Besok paginya Rasulullah cariin air tersebut, ternyata udah kosong. Ditanya kepada Rasulullah, wahai Siti Sofia, apakah kamu melihat air yang ada di dalam ini? Sudah aku minum ya Rasulullah. Rasulullah ketawa. Mudah-mudahan engkau tidak lagi sakit perut, karena memang terkenal Siti Sofia ini perutnya sakit terus. Apa kata Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Itu adalah air seniku, itu adalah air kecilku. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah berasa itu Siti Sofia? Coba dah kalau kencingin aja. Harus tahu, bau nggak? Rasanya juga udah beda, baunya itu beda. Jadi lagi. Tapi Rasulullah, ini Siti Sofia benar-benar nggak merasakan baunya, bahkan enak dia katakan, dan betul setelah itu dia nggak lagi merasakan sakit di dalam perutnya. Bahkan air seninya Rasulullah SAW pun menjadi obat mulia. Apa yang berhubungan bekam darah Rasulullah SAW. Kalau kita bilang di darah kotor, Nabi itu nggak ada darah kotor, cuma Rasulullah pernah dibekam keluar darah.
Akhirnya dia suruh sahabatnya Nabi Muhammad SAW untuk membuang darah pekannya itu. Dibuang, taruh di mana, bingung. Karena dia tahu ini darah Rasulullah nggak pantas taruh di bawah tanah. Akhirnya diminum itu darah sampai dibalik ke Rasulullah, ditanya kau buang kemana? Aku nggak buang kemana-mana, melainkan aku masukkan ke dalam perutku ya Rasulullah. Apa Rasulullah bilang? Engkau tidak akan disentuh oleh api neraka hanya karena darah pekannya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang harus kita pahami, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti mulia, pasti bagus. Dan cuman zaman sekarang ini, era kita ini adalah era ilmu, di mana-mana ilmu tersebar luas, betul nggak? Sampai kita lagi tiduran di kamar, kita bisa dapat ilmu dari lewat WA, lewat FB. Cuma sedikit sekali di dalam pengamalannya. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita kudu betul-betul bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mau membuat kita, memberikan kepada kita kekuatan taufik hidayahnya sampai kita mau duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah warisannya Nabi Muhammad yang terbaik daripada yang lainnya. Muhammad. Sampai pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu marah di Suqil Madinah, berjalan di tengah pasar Madinah. Beliau berkata kepada penduduk pasar, orang-orang pasar, ya ahla suq, wahai hakum ya ahla suq, celaka kalian wahai orang-orang pasar. Ditanya mazaka ya Abu Hurairah, ada apa dengan kamu wahai Abu Hurairah? Datang-datang kamu mengatakan kami orang-orang yang celaka. Zaka mirul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamu antum haula. Itu loh warisannya Nabi Muhammad lagi dibagikan, sedangkan kalian di sini. Ala tadhhabun wa ta'khuduna nasibakum minhu. Tidakkah kalian mau pergi mengambil bagian kalian daripada peninggalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana ya Abu Hurairah? Tuh, di masjid. Keluar tuh orang pasar yang lagi jual beli, yang udah buka tokonya, ditutup tokonya, jual belinya ditinggalin, semua pergi rame-rame. Fakhraju sira'an ila masjid. Semua keluar dengan segera ke arah masjid. Abu Hurairah nungguin di pasar. Gak lama tuh mereka pulang dalam keadaan luka lemas. Ditanya, "Ma hasaltum? Apa yang telah kalian dapatkan?" Kita nggak lihat satu orang pun di masjid. Kita nggak dapatin apa-apa karena tidak ada yang dibagikan. Kita lihat. Apakah kamu tidak melihat ada orang di masjid? Ya kita lihat. Gaum salat, ada satu gaum lagi salat, ada satu gaum lagi yang melakukan Al-Quran, membaca Al-Quran. Abu Hurairah diam. Terus apa nggak ada lagi yang lain? Ada. Satu kaum sedang membicarakan halal dan haram. Satu kaum sedang mengaji ilmu agama. Apa kata Abu Hurairah? Wahagum, dan kami Rasulullah SAW. Celaka kalian. Itu tuh yang lagi ngaji agama, itu warisannya Nabi Muhammad. Lalu Abu Hurairah menyitir satu hadis Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwasanya para anbiya dan rasul mereka tidak meninggalkan dirhaman wala dinaran, tidak meninggalkan harta. Rasulullah nggak ninggalin harta. Wa innama warasul ilm. Tapi Rasulullah meninggalkan warisan. Artinya apa? Kita di sini duduk mengambil warisannya Nabi Muhammad SAW. Makanya duduk benar dihafal. Tuh tadi apa sifatnya Nabi Muhammad yang wajib? Apa sifat mustahil nih? Ini ajarin lagi orang lain, update status ngaji di Al-Khotibiyah, alhamdulillah dapat ilmu tentang sifat wajib. Biar ingat. Ilmu kalau cuma kita dengar dan kita dimin hilang. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, orang kalau ngaji di majelis ilmu, dia hanya bahas satu hadis Nabi, itu pahalanya seperti 100 kali pergi haji, mabrur. 100 kali pergi haji, bayangin. Orang tiap tahun sekarang dia kagak bisa pergi haji. Contohnya itu tahun kemarin paling kagak bisa semuanya, lantaran corona. Kalau 1 tahun 1 kali haji, ini 100 kali berarti sama dengan 100 tahun. Siapa yang sanggup? 100 tahun haji, dan itu diterima semua. Kita pergi haji belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita duduk di majelis taklim, kita sama seperti melakukan 100 kali pergi haji dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk siapa yang seperti ini? Untuk orang yang udah datang di majelis ilmu dengan adab, duduknya akhlak, kupingnya akhlak, matanya akhlak,
hatinya akhlak, penuh dengan akhlak dan adab. Tapi siapa orang duduk di majelis ilmu, sibuk dengan masih dunianya, sibuk dengan urusannya, dia nggak peduli ketika gurunya menyampaikan ilmu-ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, dia nggak dapatkan fadilah-fadilah daripada keutamaan ilmu. Makanya saya pernah kalau lagi ngaji, ada orang murid dia tidur, ada bilang sama temennya, udah nggak usah dibangunin, mendingan dia tidur. Karena orang yang tidur datang ke majelis terus tidur, pasti tidurnya nggak disengaja, ngantuk, dan dia tetap mendapatkan fadilah daripada yang bangun sibuk dengan urusannya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Apa kata Allah? Fa amma man tagha, siapa orang yang melampaui batas, tajawuzi 'anil haddi fil isyan. Apa itu melampaui batas? Dia bermaksiat kepada Allah, dia berdosa kepada Allah. Melampaui batas, udah di majelis ilmu masih gosip aja. Tadi Ustaz Farhadi bilang, udah di dalam sholat hatinya masih ngejelekin orang aja. Itu orang-orang yang melampaui batas. Yang begitu, wa asaral hayatan dunia, dia sibuk dengan handphonenya, dia lebih mendahulukan dunianya, dia nggak mau mendengarkan gurunya dengan baik, dia nggak mau menatap gurunya dengan baik, dia duduk dengan seenaknya, dia bicara dengan seenaknya, nggak ada akhlak di majelis ilmu. Yang begitu tuh fa innal jahima hiyal ma'wa, yang begitu tuh neraka jahanam tempatnya. Na'udzubillah min. Dan Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang yang takut dengan kedudukan Allah, dia datang ke majelis ilmu penuh dengan ikhlas karena Allah. Ya Allah, saya datang ke majelis ilmu untuk mengambil warisannya Nabi Muhammad. Dia ikhlas, dijaga adabnya, dijaga akhlaknya, dia betul-betul dia pengen itu semua. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yang dia cegah diri nafsunya untuk mengikuti keinginannya. Pengennya kita sih main sekarang, pengennya kita sih main handphone, pengennya kita sih gosip, pengennya kita dan lain-lainnya, nongkrong di pinggir jalan, ngopi dan lain-lain, pengennya kita, tapi kita tinggalkan itu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu yang begitu tuh surga tempatnya. Amin. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Sabilul Itikad ada hadis qudsi, Allah berkata ini, ayyuhasyabu tariku syahwatahu min ajli anta indi kaba'di malaikati. Wahai para pemuda, ini mau laki maupun perempuan, wahai para pemuda yang telah meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, kepengenannya karena aku. Dia sholat karena Allah, dia ibadah karena Allah, dia taklim karena Allah, semuanya karena Allah. Dia tinggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Anta indi kaba'di malaikati, kalian ini di sisiku seperti malaikatku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini tidak cukup sekian, mudah-mudahan Allah terus berikan kita taufik hidayah, dan terus Allah berikan kita taufik hidayah agar kita bisa mengikuti adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.